Hari ini kita bakal bahas satu topik penting yang sering bikin bingung banyak orang, yaitu apa sih bedanya layer 1, layer 2, dan dApps? Oke, langsung aja kita mulai dari dasarnya dulu. Layer 1 adalah blockchain utama yang menjadi pondasi dari seluruh ekosistem kripto. Contohnya, Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Avalanche, dan Cardano. Semuanya adalah layer 1. Mereka disebut layer 1 karena semua transaksi, smart contract, dan konsensus terjadi langsung di jaringan utama mereka. Misalnya di Ethereum, setiap transaksi, mulai dari kirim ETH, buat NFT, atau jalankan DeFi, semuanya dicatat dan divalidasi langsung oleh jaringan Ethereum itu sendiri. Tapi, ada satu masalah besar di layer 1, yaitu skalabilitas, alias kecepatan dan biaya. Semakin banyak orang pakai jaringan itu, semakin lambat dan mahal biayanya. Contoh, di masa puncak NFT dulu, biaya gas di Ethereum bisa tembus puluhan dolar cuma buat kirim token kecil. Dan disinilah layer 2 mulai berperan. Layer 2 adalah teknologi tambahan yang dibangun di atas layer 1 untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan biaya transaksi. Bayangkan layer 1 itu jalan tol utama, sementara layer 2 itu jalur cepat di atasnya, yang membantu mengurangi kemacetan. Layer 2 tetap terhubung dengan blockchain utama, layer 1, tapi sebagian besar transaksi dilakukan off-chain. Baru nanti hasil akhirnya dicatat ke layer 1 untuk keamanan. Contoh nyata layer 2, Polygon, Matic, dibangun di atas Ethereum. Arbitrum, Optimism, dan Base juga layer 2 Ethereum. Mereka pakai teknologi seperti rollups, di mana ratusan transaksi dikumpulkan jadi satu, lalu dikirim ke layer 1 dalam satu blok besar. Hasilnya, transaksi jadi jauh lebih cepat, biaya lebih murah, tapi tetap aman karena akhirnya diverifikasi oleh jaringan utama Ethereum. Jadi singkatnya, layer 1, Exchange blockchain utama. Layer 2, ilustrasi solusi untuk mempercepat dan menurunkan biaya transaksi di atas layer 1. Nah, kalau layer 1 itu ibarat sistem operasi, layer 2 itu seperti fitur percepatannya. Maka dApps, Decentralized Applications, adalah aplikasi yang berjalan di atasnya. Contohnya, Uniswap dan PancakeSwap. dApps di bidang DeFi, Decentralized Finance. OpenSea, dApps untuk NFT Marketplace. Aave, Curve, Lido, dan lainnya. Semua adalah aplikasi yang menggunakan infrastruktur layer 1 atau layer 2. dApps biasanya dibangun menggunakan smart contract dan bisa berjalan tanpa perusahaan pusat. Artinya, pengguna bisa berinteraksi langsung dengan kode, bukan lewat perantara bank atau perusahaan. Sekarang coba bayangkan seperti ini. Layer 1, seperti sistem operasi Android atau iOS. Layer 2, seperti fitur tambahan yang bikin sistem lebih cepat dan hemat baterai. dApps, seperti aplikasi di dalamnya, misalnya Instagram, Tokopedia, atau WhatsApp. Tanpa layer 1, semuanya nggak punya pondasi. Tanpa layer 2, sistem bakal lemot dan mahal. Dan tanpa dApps, ekosistemnya nggak akan punya nyawa. Ketiganya saling melengkapi. Jadi, bedanya simple banget. Layer 1, blockchain utama, tempat semua data dan keamanan berasal. Layer 2, jembatan atau lapisan tambahan, buat mempercepat dan menekan biaya. dApps, aplikasi desentralisasi, yang bikin blockchain berguna bagi pengguna sehari-hari. Contoh lengkapnya, Uniswap, DAPP, berjalan di atas Ethereum, layer 1, tapi bisa juga diakses lewat Polygon, layer 2. Dan inilah yang bikin dunia blockchain terus berkembang, makin cepat, makin murah, dan makin berguna. Kalau kamu paham perbedaan layer 1, layer 2, dan dApps, kamu udah selangkah lebih paham cara kerja ekosistem kripto secara utuh. Like kalau kamu belajar sesuatu dari video ini, dan tulis di kolom komentar. Layer 1 mana yang menurut kamu paling potensial ke depan? Ethereum, Solana, atau malah baru kayak Sui atau Aptos? Sampai ketemu di video selanjutnya di Belajar Kripto.